Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Profesor Dr. Quraish Shihab, semua yang di sini, Pak Rektor, Dekan, semua yang saya hormati juga hadirin. Niki langsung saja, saya tadi sudah deal-dealan sama Pak Quraish untuk jadi provokator. Provokator keilmuan. Kenapa tadi ini sarjana arsitek tapi ngomong tata bahasa meneladan, tidak tahu saya. Begini ya. Saya akan bikin mukadimah nanti yang menyempurnakan Pak Quraish. Jadi ilmu tafsir itu dimulai dari satu dialog umum. Dialog umum itu bisa perwakilan atau ungkapan atau apa saja. Misalnya begini, ketika ada orang baik itu Allah berjanji wa allaw istaqamu 'alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka benar, perilakunya benar, saya kasih air yang segar. Tentu kalau kita tahu orang berkecukupan air itu tidak cukup segalanya. Tentu kita butuh makan, butuh macam-macam. Tapi Allah hanya menyebut ma'an ghadaqa. Semua mufassir sepakat kata ma'an ghadaqa ini ibaratun an raghadil ais. Bahwa ini adalah maksudnya adalah hidup yang nyaman, bukan sekedar berkebutuhan apa? Air. Begitu juga beberapa ayat yang warka'u ma'ar raki'in wasjud itu bukan sekedar sholat itu bentuknya ruku atau sujud, tapi sholat yang sempurna, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Dan itu akhirnya butuh teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di balik teladan itu ada ilmu diroya. Saya termasuk orang yang baca banyak tentang diroya. Karena korban bulian, jadi ulama ya saling membuli, saling mengerjain itu. Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa, itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menjelaskan tentang engkau ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum, dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis itu, pegang. Musa, ini jaga. Ya Gusti, jaga. Ternyata teriyut ngantuk gitu Pak Fathul Wahid, langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan, kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Kalau rektor kadang-kadang ngantuk boleh Pak Fathul Wahid, nggak apa-apa ya. Karena tidak Tuhan, nggak apa-apa. Ngantuk ya nggak apa-apa, salah ya nggak apa-apa, marah ya nggak apa-apa, karena bawahnya tidak berani negur. Yang nggak boleh salah itu anak buah. Saya ini kata pejabat UI itu Dewan Pembina, jadi memang berhak gojlok Pak Rektor dalam struktur. Itu kalau pakai struktur UI, kalau pakai struktur ulama lebih boleh lagi. Jadi diroyah itu penting, karena dengan diroyah itu yang disebut Quran datar, itu kemudian punya makna yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya diroyah, maka kesannya Quran itu nyuwun sewu itu datar. Itu masalah besar bagi kita sebagai peneliti Quran. Makanya kadang-kadang itu butuh, tadi saya bilang sedikit provokatif, karena diskusinya ulama itu juga dimulai dari provokasi. Saya dikit cerita perdebatan ulama yang ekstrim. Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu hanya menghendaki kebaikan, karena Allah itu melarang keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan, ini paradok, bagaimana mungkin melarang tapi menghendaki. Jadi Mu'tazilah bingung kalau ngartikan ayat fayudilluhu mayasa wa yahdi mayasa. Terus kata Imam Sanusi itu pengarang kitab Ummul Barohin, berdebat begini, kalimatnya begini, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan itu Allah tidak menghendaki, maka banyak di alam raya ini kejadian yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Allah dilapuri, ya Allah di dunia banyak maksiat, waduh itu di luar kekuasaan saya, itu kan masalah ya. Nah, kadang-kadang jawaban provokatif gini itu bisa menghentikan lawan debat. Tapi
Tapi kata Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, kamu jangan benci sama Mu'tazilah di konteks ini karena niatnya itu supaya enggak nisbatus syar'i ilallah, supaya kejelekan tidak diisnatkan ke Allah, tidak disadarkan ke Allah. Itu juga ajaran Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafs. Tapi ahli sunnah tetap saja berpikir khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, tapi nggak boleh ditanyakan ya. Kalau kamu tanya ini tak cap jadi umatnya Nabi Musa, nggak boleh tanya bab qada qadar. Karena panduannya Rasulullah SAW ngendikane idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau sudah diskusi qada qadar kamu harus diam. Yang bicara kriminal, pidana.